Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang sifat ifah. Ananda semua, secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar, dari afa, yaifu, ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ifah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. Ananda semuanya, ifah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri, atau al-ifah adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Ifah merupakan akhlak terpuji yang wajib dimiliki setiap muslim. Ifah adalah kontrol jiwa yang dapat menghindarkan seseorang dari pengaruh buruk nafsu syahwatnya. Seorang muslim yang meneladani sikap ifah disebut sebagai afif. Dalam kesehariannya, ia selalu membatasi diri agar tidak melakukan perbuatan maksiat. Seorang afif juga selalu berperilaku sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ia bisa menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan, walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Apa yang ada padaku dari kebaikan harta tidak ada yang aku simpan dari kalian. Sesungguhnya siapa yang menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan memelihara dan menjaganya, dan siapa yang menyabarkan dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menjadikannya sabar. Dan siapa yang merasa cukup dengan Allah dari meminta kepada selainnya, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Tidaklah kalian diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran." Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ananda semua, tahukah kalian bahwa seharusnya dalam kehidupan, ifah hendaklah dilakukan setiap waktu, agar tetap berada dalam keadaan kesucian. Hal ini dapat dilakukan dimulai memelihara hati atau kolbu, untuk tidak membuat rencana dan angan-angan yang buruk. Sedangkan kesucian diri terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah perintah tentang kesucian panca indera, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Yang kedua, adalah perintah menjaga kesucian jasad sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang
Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang ketiga adalah perintah menjaga kesucian dari memakan harta orang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 6. Maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Yang keempat adalah perintah menjaga kesucian lisan. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, agar bisa mengamalkan sikap ifah dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa bentuk ifah yang perlu kita perhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dengan menjaga kesucian diri untuk menanamkan sifat ifah, janganlah mengakui ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Nafsu harus dikendalikan, oleh karena itu sederhanakanlah, dan tundukkanlah nafsu dengan akal sehat, janganlah mendekati hal-hal yang mendorong diri untuk berbuat yang tidak baik. Adapun dalam menjaga kesucian diri terbagi ke dalam beberapa bagian. A. Menjaga kesucian panca indera. B. Kesucian jasad. C. Kesucian dari memakan harta orang lain. D. Kesucian lisan. Dua. Menjaga kehormatan diri. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu bersikap ifah, dengan menjaga kehormatan dirinya, diantaranya sebagai berikut. A. Menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual. Seorang muslim harus menjaga penglihatan, pergaulan, dan cara berpakaian. B. Menjaga kehormatan diri dalam masalah harta. Seorang muslim yang miskin dihimbau untuk tidak menengadahkan tangan dan meminta-minta. Sementara bagi orang muslim yang memiliki kelebihan harta dianjurkan oleh Al-Quran agar membantu orang-orang miskin yang tidak mau memohon bantuan karena sikap ifahnya. C. Menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Seseorang harus betul-betul menjauhi segala macam bentuk ketidakjujuran tipe. Membimbing jiwa menuju kearifan. Agar seorang mukmin memiliki sikap ifah, maka harus melakukan usaha-usaha untuk membimbing jiwanya dengan melakukan dua hal berikut. A. Memalingkan jiwanya dari ketergantungan kepada makhluk, dengan menjaga kehormatan diri sehingga tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka, hingga ia tidak meminta kepada makhluk, baik secara lisan al-maqal, maupun keadaan lisan al-hal. B. Merasa cukup dengan Allah Ta'ala, percaya dengan pencukupannya dan hunudan bilah. Seorang yang ifah adalah orang yang bisa menahan diri dari perkara-perkara yang dihalalkan ataupun diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. Ifah merupakan akhlak paling tinggi dan dicintai Allah SWT. Oleh sebab itulah, sifat ini perlu dilatih sejak anak-anak masih kecil, sehingga memiliki kemampuan dan daya tahan terhadap keinginan-keinginan yang tidak semua harus dituruti karena akan membahayakan saat telah dewasa. Dari sifat ifah akan lahir sifat-sifat mulia diantaranya sebagai berikut. 1. Dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. 2. Memiliki keinginan yang sederhana qanaah, untuk tunduk dengan keinginan yang baik. 3. Dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu. 4. Mewujudkan rasa persamaan martabat, dan sederajat kemanusiaan. 5. Dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi.
6. Saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Dan sebaliknya, ketika sifat ifah ini sudah hilang dari dalam diri seseorang, akan membawa pengaruh buruk dalam diri seseorang, akal sehat akan tertutup oleh nafsu syahwatnya. Ia sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan salah, mana baik dan buruk, yang halal dan haram.